budaya seputar Sulawesi, lebih tepatnya budaya Banggai, budaya Makassar, dan budaya Mandan. Nah, dan kita semua pasti tahu bahwa dunia ini penuh dengan warna dan perbedaan yang begitu beragam. Dan dari Sabang hingga Merauke, dari utara hingga selatan memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan pada podcast kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi dan memahami lebih dalam tentang budaya mereka. Dan di sini sudah kami hadirkan narasumber-narasumber luar biasa tentunya dari budaya-budaya terkait, dan tentunya mereka berwawasan luas terkait budaya mereka. Nah, di sini mereka akan sharing session terkait budaya mereka dan bagaimana mereka nanti menanggapi budaya dari daerah lain. Dan mari kita saksikan perkenalan dari kami. Halo, saya Nursyam dan saya berasal dari Kabupaten Putih. Di sini akan ada teman-teman yang lain yang akan memperkenalkan diri menggunakan bahasa daerah masing-masing. Check it out. Yau Nisa Sabita Poleri Kepulauan Pangkajak. Ero kapagi sengani talengku Rida Abia Batu Rigo. Kosambunggu Ananta Nyakuluwe Doi Banggalang. Nah, jadi setelah menyaksikan perkenalan dari teman-teman tadi, sepertinya kita mulai saja sharing sessionnya, dan ada baiknya kita langsung bertanya kepada narasumber kita, Nurida Abia dari suku Makassar yang tinggal di Goa tentunya. Nah, Nurida Abia ini kan dari suku Makassar ya, dan tepatnya tinggal di Goa. Nah, jadi di Goa itu sendiri yang bersuku Makassar, kira-kira masih ada nggak sih tradisi yang dipertahankan di zaman modern ini? Oke, tadi ditanyakan oleh Nursyam, apa sih tradisi yang masih dipertahankan di budaya saya, terkhususnya di Goa itu. Sampai sekarang itu masih digunakan tradisi Aru, yang dimana Aru ini biasa disebut pada saat kerajaan Goa biasa disebut Angaro. Nah, Angaro ini mulai diangkat pada saat kerajaan Goa pada saat itu ada bangsawan yang ingin diangkat menjadi raja di kerajaan Goa, sehingga seorang bangsawan ini diminta untuk membawakan Aru, yang dimana Aru ini mempunyai nilai tersendiri. Bisa dikatakan nilainya itu seperti mengangkat harga diri seorang bangsawan laki-laki pada saat itu, dan juga bagaimana pendirian laki-laki pada masa kerajaan Goa. Pada saat ini, ketika pemuda ingin membawakan Aru di sebuah acara, mereka itu akan membawakan badik, dan mereka akan bermuka sangar karena dia menunjukkan bagaimana seharusnya seorang laki-laki. Ini juga Aru ini biasa dilakukan pada saat pembukaan acara ataupun pelantikan, sama halnya saat dahulu kala digunakan di kerajaan-kerajaan Goa. Seperti itu. Oh, jadi Angaru ya tadi? Iya, Angaru. Angaru itu seperti menggambarkan jiwa-jiwa laki-laki Makassar. Iya. Laki-laki Makassar itu gentle dan energik gitu. Jadi kayak ini ada nggak sih kaitannya dengan masalah gender, masalah kayak gender itu harus dibatasi gitu ya. Laki-laki tuh harus seperti ini, laki-laki tuh harus gentle dan seperti ini, kayak mereka tuh tidak memberikan mungkin semacam kayak laki-laki yang rada-rada gemulai, mungkin agak diasingkan atau semacam kayak kurang dihormati lah. Jadi kayak standar mereka laki-laki yang harus seperti itu, jadi yang gemulai itu kayak kamu tuh banci seperti itu gitu, atau bagaimana? Terus bagaimana pandangan masyarakat di sini, masyarakat di tempat saya terkait laki-laki yang gemulai atau di luar dari gentleman seperti itu? Sepertinya saya masih kurang menelusuri terkait bagaimana perilaku yang ada di kota saya atau di daerah saya. Nah, terkait yang ditanyakan tadi Syom,
berarti ketika seseorang membawakan aru, itu tandanya pandangan masyarakat yang ada di Makassar, terkhususnya di Goa, itu memandangnya berarti laki-laki itu harus gentleman atau mempunyai pendirian yang memang laki-laki seperti itu. Dan saya rasa saya belum ada pengalaman seperti itu, yang dimana saya menemukan di daerah saya ada laki-laki yang didiskriminasi terkait hal tersebut seperti itu. Mungkin next saya akan lebih mencari tahu lagi bagaimana pandangan masyarakat terkait hal tersebut seperti itu. Jadi itu tadi sedikit sharing session dari saudari Nurida Abia. Cukup menarik dengan budaya Angaru dan budaya apa lagi tadi? Budaya Satu Ji. Oh, cuma satu, oke. Jadi ada budaya Ngaru ya yang masih bertahan sampai sekarang di suku Makassar. Oke, jadi kita beralih ke narasumber selanjutnya. Ada Nisa Sabita dari suku Mandar. Nah, jadi suku Mandar ini mungkin agak terdengar asing karena yang di Sulawesi Selatan ada suku Makassar tentunya dan ada suku Bugis juga, dan kita baru mendengar, wah apa sih suku Mandar itu? Dan ini dan semua pertanyaan itu akan terjawab di sharing session kali ini. Ada Nisa Sabita, mungkin bisa langsung share ke kita. Langsung share ke kita apa aja sih yang ada di suku Mandar itu, tradisi apa aja yang masih bertahan sampai sekarang ini. Oke, terkait tadi Rusyaf ini bertanya apa sih itu suku Mandar. Jadi sebenarnya suku Mandar itu untuk suku Mandar itu ada ya tempatnya khusus kayak di Sulawesi Barat. Tetapi di salah satu kampus saya itu di sana banyak atau mayoritas suku Mandar. Jadi salah satu budaya lokal yang ada di budaya Mandar itu, terkhususnya di kampus saya itu yang masih menjadi tradisi sampai sekarang, yaitu melatigi atau biasa disebut mapaci atau malam pacar. Mapaci ini yaitu untuk menjaga tradisi dari nenek moyang suku Mandar. Jadi tujuan dari mapaci ini untuk menyucikan diri dari hal-hal yang aneh, hal-hal yang terjadi untuk kedua mempelai. Jadi belatigi ini adalah upacara pemberian daun pacar kepada mempelai oleh para anggota adat dan upacara. Ini juga merupakan prosesi pernikahan yang diadakan sebelum akad nikah. Jadi dimulai dengan bagi calon pengantin laki-laki yang melatigi atau disebut dengan malam pacar dapat dilaksanakan di rumah sebelum pengantaran atau disebut juga prosesi pernikahan berlangsung. Jadi secara adat bagi calon perempuan ini melatih ini biasa dilaksanakan juga di rumah perempuan. Maksudnya malam paci ini diadakan di rumah masing-masing antara perempuan dengan laki-laki. Untuk dilaksanakan mapaci ini itu biasa dihadiri oleh kayak perempuan. Ya, kayak perempuan itu adalah orang yang paling dihormati di suku Mandar gitu. Jadi semacam kepala suku atau apa? Iya, Kayak puang. iya kayak perempuan kayak perempuan ya, kayak orang yang kayak terhormat begitu di suku Mandar, orang yang terpandang. Proses susunan pelatih ini juga yang berlangsung secara adat di kalangan Mandar. Nah, susunan pelatih ini juga disesuaikan dengan status sosial. Yang melatih ini susunan yang kayak mengundang orang-orang di luar. Kayak gitu. Saya izin ngemil ya. Sambil. Nah, jadi kan tadi di budaya Nisa Sabita masih ada budaya maksudnya tradisi yang dilestarikan, yakni mapaci. Iya, mapaci, malam pacar. Malam pacar. Jadi di malam pacar itu bagaimana sih, kayak maksudnya dalam pelaksanaan itu yang seperti apa gitu? Oke, jadi pelaksanaan mapaci itu atau malam pacar itu biasa dilakukan itu pada malam hari. Yang dilakukan itu ada diawali dengan pembacaan barasanji ya.
Nah kan tadi Nisa bilang kalau malam pacar itu oh iya kan namanya juga malam pacar, jadi pasti diadakan di malam hari ya. Dan misalnya di malam pacar itu ada nggak sih kayak misalnya ada sesajian atau bagaimana, kayak misalnya ada sesajian makanan segala macamnya, ada buah-buahan gitu. Jadi terkait tadi pelaksanaan malam paci itu bagaimana? Yang diawali itu dengan pembacaan prasaji. Jadi pelaksanaan kedua itu di malam pacar itu atau mapaci itu kayak ada bantal ya yang diletakkan tangan kayak begini. Terus yang ketiga itu ada daun pisang yang diletakkan di atas bantal yang katanya tuh melambangkan kasih sayang. Nah, yang keempat itu seperangkat alat sholat yang melambangkan bahwa kita ini sebagai umat Islam wajib melaksanakan sholat begitu. Terus yang kelima itu kayak ada juga sarung yang kayak sarung sutra begitu yang dipasangkan. Nah, melati ini adalah inisiasi upacara pernikahan yang dilakukan pada malam hari dalam etnis Mandar sebagian besar. Ya, mungkin itu. Cukup menarik. Dan mungkin ada beberapa kesamaan dari suku-suku lain, tapi nanti kita lihat. Dan kita mungkin bisa beralih ke suku Banggai. Nah, suku Banggai ini saya nah, suku Banggai ini berasal dari Sulawesi Tengah. Dan untuk lebih lanjutnya, lebih lengkap, lebih detailnya, kita tanya langsung kepada narasumber kita dari Banggai Laut. Saya bisa minum dulu. Oke, baik Syam, terima kasih. Ini saya ketawain, mau minum. Gak apa, oke, sangkanya sih. Nah. Jadi kan suku saya itu suku Banggai, mungkin agak berbeda karena saya dari Sulawesi Tengah. Kalian kan agak mirip karena sama dari Sulawesi Selatan. Nah, di Banggai itu sendiri, tepatnya di Banggai Laut, ada satu tradisi yang memang masih dijalankan dan masih dilaksanakan sampai sekarang, yang namanya itu Malabotumbe. Nah, Malabotumbe ini tradisi yang turun-temurun antara tiga Banggai bersaudara. Katanya seperti itu. Kayak Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, sama Lubuk Banggai. Nah, dalam tradisi Malabotumbe ini di mana puluhan masyarakat dari Nah, dalam Malabotumbe ini di mana puluhan masyarakat adat Batui yang ada di Kabupaten Lubuk Banggai itu beriringan menuju ke Kerajaan Banggai yang ada di Banggai Laut. Nah, setiap mereka itu, puluhan orang itu membawa masing-masing 5 butir telur burung maleo yang telurnya itu sudah dibungkus dengan daun yang mirip dengan daun salam, dan sebelum dibawa itu telurnya sudah didoakan oleh tetua-tetua di sana. Nah, sampai di Banggai Laut, nah mereka itu beriringannya kan dari Kabupaten Lubuk Banggai itu ke Banggai Laut harus menyeberang naik kapal. Nah, kapalnya itu kalau kita lihat di laut itu banyak perahu sama kapal-kapal beriringan yang dipakaikan bendera merah putih. Nah, mereka juga orang-orang di sana yang mengantarkan telur burung maleo ini menggunakan pakaian adat di sana, yaitu pakaian yang berwarna merah. Nah, sampai di Kabupaten Banggai Laut ketika mereka sampai di Kabupaten Banggai Laut, ada seorang Pulu Balang namanya, perwakilan dari mereka ini yang datang melaporkan kedatangan mereka di Kerajaan Banggai. Ya, nah setelah itu sampailah mereka namanya di sana kerajaan, ada Keraton Banggai di Kabupaten Banggai Laut. Di sanalah berlangsungnya prosesi serah terima telur burung maleo tersebut. Nah, dari masyarakat adat Batui ke Tomundo. Tomundo itu Raja Banggai. Nah, di keraton itu. Nah, dalam tradisi ini juga dirayakan secara meriah setiap tahunnya di Kabupaten Banggai Laut.
Nah, tidak hanya prosesi penjemputan telur burung maleo sampai serah terimanya di Keraton Banggai, tetapi juga diiringi dengan banyak lomba-lomba lainnya, dan juga ada pertunjukan tari kolosal. Nah, tari kolosal ini mengangkat tentang satu tema. Pada tahun kemarin di 2023 mereka mengangkat tema Boine Kamali. Boine Kamali ini ada satu tempat keramat yang ada di Banggai. Nah, di situ mereka membuat tari kolosal ini dengan tema tersebut, yang dimana para penarinya itu menggunakan berambut panjang, terus rambutnya digerai, memakai baju berwarna putih merah. Nah, tarian ini juga diiringi dengan gong. Nah, pada proses tarian tersebut tidak jarang loh orang-orang, beberapa dari penari tersebut ada yang kerasukan. Saking sakralnya adat tersebut, dan juga saya hampir lupa ada satu adat, satu tradisi ketika penjemputan telur burung maleo tersebut, ada yang namanya balatindak. Balatindak ini orang menggunakan pakaian adat berwarna hitam, ada juga yang menggunakan pakaian adat berwarna merah putih, terus memegang tombak atau dengan atributnya itu tombak atau semacam pedang, dan menggunakan juga memakai seperti ini, apa namanya, yang kayak biasanya kalau perang dipegang sebelah kiri, terus Perisai. semacam perisai modelnya. Nah, di situ mereka belatindaknya dari arah dari sana berjalannya jalan mundur sambil memainkan itu tombak sama pedang. Ada 2 orang atau lebih kayaknya, sambil diiringi gong juga. Nah, yang namanya gong ini gerakannya seperti semacam silat gerakannya, semacam gerakan silat. Nah, setiap sepertinya adat di sana itu identik sekali dengan yang namanya gong. Nah, dan tidak jarang memang orang-orang kerasukan juga karena itu. Biasanya para penonton yang menonton tiba-tiba langsung maju ke depan menari-menari. Nah, itu juga antara kalau orang yang dari luar mungkin mereka pasti ada yang kayak percaya atau tidak. Saya sendiri pun belum terlalu ini tentang bagaimana sih itu sampai bisa seperti itu. Bagaimana bisa sampai kerasukan dan semuanya. By the way, tadi kan sempat tadi ada beberapa tradisi yang mengharuskan pakai baju merah putih gitu. Jadi ya tadi kan ada tradisi yang harus pakai baju merah putih. Jadi kayak ada nggak sih arti terselubung dari pakaian itu? Ada kayak warna merah ini untuk seperti tadi ya di budaya di Tatabita, warna-warna seperti ini ada artinya apa, kayak buah apa tadi, daun seperti ini ada arti Kayak daun pisang, ada arti tersiratnya gitu kan. Nah, kalau warna-warna ini ada nggak sih kayak seperti melambangkan keberanian atau segala macam, atau misalnya putih melambangkan kesucian? Baik, terkait warna pakaian adatnya sendiri, saat pengantaran burung maleo itu menggunakan pakaian merah dan putih. Mungkin kalau untuk arti tersendirinya saya masih kurang tahu tentang arti dari pakaian tersebut. Tapi kalau dari pandangan saya pribadi, mungkin warna pakaian itu identik dengan warna kerajaan Banggai, karena Keraton Banggai itu saja warnanya warna merah dan juga putih. Jadi semuanya semacam kan baju adat yang sering saya lihat di story Nanta, ada juga tuh yang pakai baju adat, kayak menurut saya ini baju adat apa ya, kayak mirip seperti baju adat apa ya yang di Kalimantan. Baju adat apa sih namanya itu? Baju Yang pernah baju Dayak. Baju Dayak. Dayak itu mirip yang mana? Yang dia ada jam iya, kayak ada apa sih? kalung-kalung berbulu-bulu seperti itu. bukan ya. berbulu-bulu, Yang warna manik-manik. merah itu. Yang kayak yang pernah saya pakai yang warna merah. Nah iya. Terus roknya abu-abu. Intinya kayak lebih identik
warna merah dan Iya, putih gitu Iya, ya. Dayak juga Iya. merah, Gitu. identik Jadi merah. kayak ini kayak Dayak atau apa gitu, atau ternyata itu suku Banggai. Iya, itu pakaian adat Banggai. Memang seperti itu. Soalnya saya tahunya tuh Banggai itu daerah bukan suku, ternyata Suku. Banggai itu suku. Tapi kalau seandainya kan waktu itu saya pakai pakaian adatnya untuk penjemputan bupati saat pelantikan. Tapi kalau seandainya untuk pernikahan menggunakan adat Banggai itu atribut lengkapnya kalau untuk perempuan ada di bagian kepala, ada atributnya juga kayak semacam tusuk-tusuk gitu Nah, seperti mirip Dayak sih. iya. Ya, mirip suku Dayak. Suku Dayak itu Di Kalimantan. Kalimantan. Suku Kalimantan. Apa tadi nama anunya? Tradisinya? Malabotumbe. Itu diadakan saat tertentu saja atau kayak 1 tahun berapa kali begitu? Iya kan tadi sempat bilang satu kali. Nah kan tadi sempat bilang satu kali Setiap tahun. setahun. Oh, dan itu di hari apa atau misalnya di bulan-bulan tertentu apa gitu? Misalnya kan kayak 17 Kayak kan ditentukan bulan- tanggalnya atau bulannya bulan- begitu. Biasanya pelaksanaannya itu dirangkaikan juga dengan hari ulang tahun Banggai Laut. Seperti itu. Berarti di akhir tahun ya. Iya, di akhir tahun. Makanya kalau di Banggai itu akhir tahun banyak sekali perayaan-perayaan yang meriah. Oh, sayang sekali Sayang ya sekali Anda ya, belum kita. sempat pulang kampung Iya, tahun ini. kegiatan-kegiatan itu. Iya, yang baru-baru ini perayaannya itu Malabotumbe juga disertai dengan pemilihan duta pariwisata Banggai Laut. Menarik. Bagus. Keren. Ih, Oke jadi Sam. tadi kita Kenapa minum jas Gabia? Melawan orang saudara Miko dia mau dimulai. Sorry. Itu tanda copot giginya. tadi Orang minum. Begini Bi. masih mau lihat. Apa ya? Tunggu dulu, saya mau lihat. Saya mau. Oke guys, jadi tadi itulah apa ya namanya sharing session dari teman-teman dari suku Banggai dari Makassar dan Bandar. Cukup menarik dan sepertinya ada yang penasaran dengan antar budaya satu sama lain dan sepertinya kita akan sedikit sharing session lagi dan melakukan Q&A. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan ke teman-teman yang dari suku lain karena sepertinya perbedaan ini membuat kita tuh makin penasaran, membuat kita tertarik dengan keragaman yang ada gitu kan, seperti tradisi-tradisi yang ada di Mandar, tradisi yang ada di Makassar, dan tradisi yang ada di Banggai. Oke, jadi siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jadi sepertinya ada yang mau bertanya. Nur Davia ingin bertanya kepada siapa? Tadi apa lagi nama tradisi di Nisa? Sorry saya lupa. Melati atau Melati. disebut juga malam pacar. Sepertinya hampir mirip di daerah Makassar ya, cuman iya sama ada malam pacar terkhusus juga di Goa. Tapi di daerah saya itu sering menemukan saat malam pacar dilaksanakan seperti yang disebutkan tadi Nisa, pelaksanaannya juga mirip. Tapi di daerah saya sendiri itu ada tambahannya. Entah itu dari teman-teman di daerah teman-teman juga ada yang sama. Ada yang namanya korong tige. Ada yang sama? Mirip namanya itu. Enggak, ini pelaksanaannya setelah malam pacar. Jadi dia dilanjut dengan namanya korong tige. Nah, biasanya yang datang ke korong tige ini mereka dari warga sekitar atau kerabat-kerabat terdekatnya yang ingin mengunjungi malam itu dan mereka memberikan pasolo. Tahu kan pasolo? Jadi pasolo itu kayak apa ya? Semacam ya mungkin bawa apa ya bahan-bahan untuk makanan untuk pernikahannya besok. Uang. Jadi kan pasolo itu biasanya diberi saat resepsi, tapi ada kerabat-kerabat dekat yang mereka berkeinginan hadir saat malam pacar itu
maka dari itu dinamakan korong tigi. Jadi mereka memberikan pas solo itu atau apa ya, semacam uang sebagai pengganti agar tidak memberikannya lagi saat resepsi. Jadi bakalan ada orang-orang terpandang saat itu, mereka akan menyebutkan berapa yang dimasukkan. Misal nih kayak Nisa, oke Nisa 100.000 seperti itu. Iya. Itu namanya korong tigi. Mereka itu pakai Disebut uang-uangnya jadi di daerah bakalan dilanjut dengan hal tersebut. Biasanya masih kental itu, masih banyak orang yang laksanakan di daerahku. Berarti kayak di masjid misalnya ada sumbangan ini, Disebut. ini. Jadi orang rame-rame berbondong-bondong datang ke rumah mempelai yang calon pengantin. Setelah malam pacar mereka akan tinggal dan menyimpan uang dan disebut oleh si kayak semacam pembawa acara malam itu. Berarti langsung dibongkar ya anunya Iya, itu, langsung amplopnya. disebut kayak si ini 100, si ini si Ananta 200 seperti itu. Itu kalau yang tadi acara pas solo, pas solo itu dilaksanakan di rumah kedua mempelai atau hanya mempelai Yang melaksanakan perempuan? bisa di perempuan, bisa di laki-laki. Di laki-laki juga bisa, setahu saya. Dan saya mulai rada mulai ini. Iya, tadi yang di budaya Nabi itu kayak dibilang Korong tigi. Di budaya saya tuh Kalau di Nisa apa namanya? melat tigi. Melat tigi. Mungkin tadi yang dibilang saudari Abi itu tidak beda jauh, cuman ada perbedaan sedikit yang kayak pas solo begitu. Mungkin di budaya saya juga itu ada pas solo, cuman dia kayak tidak disebut begitu berapa yang dia bawa. Kan di budayanya Abi itu kayak disebut ya kayak disebut berapa jumlahnya, jumlah yang nominalnya. iya. Mungkin di kampus saya tidak disebut begitu. Nah, dan itu juga tadi itu yang tadi kalau di malam melatih itu kayak keluarga-keluarga dekat yang datang, kerabat-kerabat dekat. Itu tadi yang dimaksud dengan disesuaikan dengan status sosial. Maksudnya ya keluarga lebih dekat dibeda Iya. dengan keluarga yang jauh Iya, atau iya. sekedar teman. Kan kalau kayak resepsi pernikahan itu kan menyeluruh ya, kayak pokoknya sahabat. Intinya yang di luar. Kalau untuk kayak di melatih itu kayak keluarga-keluarga dekat begitu. Berat, tapi ini tuh belum masuk ijab kabul ya, semacam. Belum. Jadi tadi sempat kayak tadi kan bilang kalau misalnya pas solo itu, kalau misalnya dikasih, misalnya kayak kita memberikan uang misalnya dan langsung disebut, dan maksudnya itu ada nggak sih kayak apa sih gunanya kayak harus kenapa gitu harus disebut nama kayak ini sekian gitu, kayak buat apa fungsi dari itu gitu. Kalau sampai itu saya mungkin kurang tahu, cuman ya tetangga-tetangga saya yang pernah melaksanakan itu, yang masih menggunakan tradisi itu, jadi ini ada kayak pembawa semacam pembawa acara lah. Di sampingnya itu ada yang catat, si ini dia tulis ini, mungkin biar orang-orang yang hadir itu maybe termotivasi untuk langsung memberikan kayak nominal harga, kayak berlomba-lomba seperti itu. Itu sih yang saya tangkap, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Tapi di budaya saya itu biasanya kayak pas solo itu kayak menyumbang ya kayak gitu. Kayak kalau di budaya saya itu sebelum kayak sebelum acaranya begitu, banyak orang-orang yang kayak menyumbang begitu, supaya kayak nanti misalnya ini Abi ya kayak mau adakan resepsi untuk anaknya begitu misalnya. Terus saya mau bantu, jadi misalnya saya bantu sebesar jumlahnya itu 500. Nah pastinya kayak Abi ini kayak berutang begitu. Nanti kalau Feedback, ya, berarti. feedback Iya, kayak seperti itu, membalas feedback. membantu begitu. Jadi mereka yang di sampingnya itu akan catat dan disimpan catatannya, jadi nanti dilihatlah sama kerabatnya yang pernah datang, bakalan Iya, dikasih feedback kembali Jadi nanti ketika melaksanakan. maksudnya itu uang yang sudah diberikan dikembalikan lagi seperti itu. Ya, sama kurang lebih Iya, seperti kayak itulah. saling membantu begitu. Oh iya, bagus juga. Kalau dari sisi positifnya bagus, cuman mungkin ada kayak mungkin kan yang namanya ekonomi kan naik turun. Iya. Mungkin bisa mungkin di saat si keluarga mengadakan acara dan di saat itu juga keluarganya lagi maksudnya ekonominya lagi merosot, dan itu kan mungkin
misalkan mungkin dia nggak bisa memberikan yang senilai yang diberikan saudaranya, dan itu bisa memberikan apa ya, maksudnya negatif lah ya, maksudnya mungkin saudara ini bakal nih orang nih dikasih uang malah dikasih uang dengan nilai yang tinggi, dia malah ngasih segini, cuma segini gitu kan. Jadi kayak kurang apa ya, kurang adil menurut dia, dan mungkin itu yang bisa menjadi efek negatifnya kali, kayak efek negatif yang ditimbulkan dari ya gitu. Lagi disebutkan juga orang kan jadi kayak mungkin malu gitu disebutkan kalau misalnya memberikan nominal yang rendah gitu. Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir juga bisa kayak minder, bakalan buat orang minder. Tapi kalau dilihat-lihat di daerah itu malah orang berbondong-bondong untuk datang dan memberikan ini apa ya namanya, uang, dan disebutkan nominalnya. Iya, bagus ya. Cuma mungkin dari sisi negatifnya itu bakalan kayak makin orang tuh makin gengsi kali ya, kayak ngasih yang kayak mereka tuh berusaha menurut gengsinya buat ngasih nilai yang setinggi-tingginya gitu, sumbangan setinggi-tingginya gitu. Nah itu sih tradisi yang menurut saya kurang seret untuk saya yang generasi milenial seperti itu. Jadi yang masih kayak kalau ada tetangga saya, bukan gengsi sih, tapi kalau ada tetangga saya kayak kenapa sih harus disebut, kan bisa cuma dicatat tapi nggak usah disebut sampai orang tetangga lain itu dengar, seperti itu. Oke sih. Dan mungkin dari Nanta mungkin ada juga yang kayak, atau misalnya di pesta pernikahan atau menjelang pesta pernikahan ada ritual-ritual segala macam yang mungkin mirip sama dia, sama Nisa. Kalau di daerah saya itu kan mungkin karena di desa lebih kecil kan, kayak kalau di Goa sendiri kan agak lebih luas. Kalau di kampung itu masyarakat satu kampung itu saja yang biasanya saling membalas untuk bantu buat masak di acara pernikahannya, atau jadi kalau yang remaja-remajanya itu jadi semacam jadi pelayan di situ buat antar makanan di meja, sama bantu orang tua di dapur. Kalau di Banggai namanya balombot. Kalau orang balombot. Yang mana? Yang mananya nih? Ini yang kalau orang datang pergi bantu-bantu di acara pernikahannya orang namanya balombot. Jadi saling balas-balas kayak oh ini dia rajin datang bantu-bantu kalau ada orang pesta pernikahan. Jadi nanti kalau ada anaknya yang menikah, jadi orang juga suka begitu datang untuk bantu dia, karena dia juga rajin untuk datang membantu orang. Berarti feedbacknya di sini dia lebih ke tenaga ya? Kalau di budaya dia sendiri sama Nisa apa kayak kemarin ya harus saling bahu-membahu gitu, misalnya ada acara mereka saling membantu datang ke rumah tetangga-tetangga untuk saling membantu, itu kan menjalin apa ya maksudnya itu kayak meningkatkan Komunikasi. meningkatkan solidaritas juga antar keluarga gitu kan. Ada nggak sih yang gitu di suku Makassar dan suku Sering Banda? terjadi sih di kota-kota kecil. Tapi khususnya di Kalau daerah. iya, kalau di daerah saya masih apa namanya, masih ditanamkan apa ya, rasa simpati, apalagi tetangga dekat sekali, masih saling bahu sih, sama seperti Nanta tadi. Cuman namanya mungkin bukan itu di daerah. Beda nama tapi yang Nggak ada namanya sih. Ada namanya. Nah, jadi kan tadi sudah sharing session masalah budaya ini yang masih maksudnya budaya dan tradisi yang masih kental, yang masih bertahan sampai zaman modern ini. Dan kira-kira di antara teman-teman ini ada nggak sih yang awalnya first impressionnya, ada nggak sih kayak suku Makassar kasar gini-gini, suku Banggai gini-gini gitu, ada nggak sih kayak kalian first impressionnya tuh yang negatif terkait suku tertentu gitu, atau mungkin dengan suku Jawa, suku Sunda misalnya, atau suku Medan maksudnya dari Medan, orang Medan tuh seperti ini gitu. Kalau saya pribadi, saya kan dari Sulawesi Tengah nih, dari Banggai ke Makassar di Sulawesi Selatan itu, awalnya saya tidak kepikiran tentang, tapi kan kalau di sana juga kalau di Banggai kata iye itu ketika menjawab ke orang tua atau ini biasalah kata iya juga. Kalau di sana kan
tidak yang dibilang kasar atau bagaimana. Tapi ketika saya ke Makassar, saya baru dengar ternyata ketika kita menjawab menggunakan kata iya, itu kepada orang tua dibilangnya kasar, tidak sopan. Di Makassar juga Jadi- itu sih. Cuman kita sebaya ini yang mungkin sering menggunakan. Tapi kalau di sini ada juga pakai kata iyo. Iya ada. Iya, Iyo makanya. itu untuk Iya, sebaya kan- yang memang sudah akrab. Ya kan di Sulawesi Tengah itu bilang iyo Jo, gitu kan iyo. Oh Jo, itu gitu. kalau iyo di Sulawesi Tengah sopan. Kalau di sana sopan. Kalau Bahkan di sini kurang sopan sih. bahkan kalau seandainya sehari-hari di rumah, kadang-kadang saya juga dengar teman-teman saya itu bicara ke orang tuanya, kadang-kadang menjawab menggunakan kata iyo, dan itu. Tapi kalau ya Iya, oh ya. Begitu juga di kampungku atau di budayaku. Itu kalau kayak terdengar kata iyo atau iya itu kayak agak-agak kasar kita dengar. Mungkin dari budayanya dia itu nggak beda jauh. Kalau dengar kata iya, iyo itu kayak kurang baik untuk didengar, kurang sopan. Gitu. Penggunaan kata iya gimana gitu. Anunya iya. Kalau di sana dibilang iya. Kalau di sana beberapa orang juga menggunakan kata iye, tapi kalau saya juga kurang tahu sih kalau dari lingkup luas Banggai itu seperti apa, karena dari saya kan memang besar di sana di Kabupaten Banggai ini besar di Banggai. Tapi kalau dari orang tua sendiri bukan asli suku sana. Nah, kalau saya pribadi dari kecil itu memang diterapkan untuk menjawab dengan menggunakan kata iye. Bahkan ke teman-teman sebayanya saya kayak jarang menggunakan kata iyo. Jadi kalau menggunakan iyo jarang, maksudnya kalau ditanya terus menjawab pakai kata iyo agak-agak lain, karena terbiasa memang dari kecil. Menggunakan iya. Pernah saya menjawab terus kayak sama nenek saya kan, nenek saya kan saya besar dia kayak curhat ya. Iya, oke. Iya ya. Lanjut. Lanjut. Ini menarik guys. Kita dengarkan curhatan dari Dampa. Kriminal. Pasti. Lanjut. Kan saya dari kecil itu besar sama nenek saya. Nah, nenek saya itu yang membiasakan saya untuk menggunakan kata iye. Pernah satu kali dia di dapur, saya di luar di halaman rumah lagi main-main, terus dia panggil saya, jawabnya ya, anta ya. Dia pendengarannya, maklumlah orang tua pendengarannya kurang. Iya. Dia pendengarannya, saya jawabanku iyo. Makanya dia langsung apa bilang sini. Terus saya masuk ke dapur, ditanya apa tadi jawaban, apa tadi ngeba jawab dipanggil, bahasanya kan di sana begitu. Terus saya bilang ya, tadi nenek dengar iyo. Saya kalau menjawab pakai kata iyo itu nenekku marah, Mungkin terkesan kasar gitu ya. sama orang tua. Kasar memang sih. Sebenarnya menarik sih, terutama di penggunaan iya kan. Misalnya kalau misalnya di Sulawesi sendiri itu kan penggunaan iya itu terkesan sopan. Nah kalau misalnya di suku Betawi lain lagi, misalnya iya gitu kan, iya itu terkesannya Iya, ngejek. kayak iya gitu. Iya. Tapi mungkin dari segi intonasi kali ya kan, orang Sulawesi lebih kayak iya gitu. Kalau orang Betawi bilang iya gitu, iya babe gitu kan gitu kayak iya-nya gitu. Ya semacam lebih ngeyel, jadi kayak memang adanya apa ya, mungkin beda apa ya, sama penyebutan tapi beda intonasi, jadi menjadikan mereka tuh berbeda makna juga gitu kan. Nah, tapi itu menjadikan kita harus kayak benar-benar paham dengan budaya orang ya, kayak kita tuh nggak bisa contohnya dulu tuh ada di sini itu kan ada orang ini dari luar lah, dia kan mesen Gojek. Nah terus kan Gojeknya ini
balas bilang, Pak jemput saya di sini ya gitu. Terus dia bilang, si Gojeknya bilang iya. Terus bilang, ini apa nih orang nyolot banget gitu kan, Pak iya gitu kan, saya bilang baik-baik gitu kan, tapi malah ngeyelin. Jadi ya dia tersinggung. Dan udah, ternyata dijelaskan sama orang Makassar sendiri, oh ternyata itu bukan bahasa kasar, bukan bahasa ngeyel, tapi itu terkesan sopan kalau di Makassar itu sendiri. Sudah balik. Oke, jadi itu tadi sedikit sharing session dari teman-teman dari suku Banggai, Mandar, dan Makassar. Sebenarnya cukup menarik ya, cuman karena kita terkendala oleh batas waktu, jadi sepertinya kita harus mengakhiri podcast kali ini, dan nantikan podcast selanjutnya di channel Dialog Renjana. Sampai jumpa di podcast Dialog Renjana selanjutnya. Saya dari suku Banggai. Saya dari suku Makassar. Dan saya dari suku Mandar. Salam budaya. Bye bye. Saya belum tunggu rekaman. Behind the scene. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Renjana. Di sini, apa kali ya? Nanti yang menarik. Kita siap bicara sendiri, baru kita berdiri. Aduh, pipi sakit. Enggak, terus. Nih, jangan nonton Cici. Podcast Dialog Renjana yang akan memberikan wawasan baru dan menarik. Nah, di sini Bisa. nggak apa-apa. Dan hari ini kita akan bahas topik yang begitu penting dan menarik di dunia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Dialog Renjana. Di sini di Astagfirullah. Saya izin ngemil ya. Lanjut. Tadi kan udah sampai tentang hal tersebut. Nah, oh my god. Dalam podcast ini kita panasnya ampun. Lanjut mini saya langsung. Apa? Langsung ya. Apa? Budaya. Saya dari Mandar. Saya dari budaya Mandar. Sampai jumpa di podcast Dialog Renjana selanjutnya. Saya dari Oke. ulang-ulang. Sampai ini bahan pembalas terakhir karena kayak ada di luar nih kan, Sulawesi. Ya, Makassar dulu. Dia Sulawesi loh. Makassar dulu. Makassar dulu. Ini bagus, nggak apa-apa nanti. Iya. Jadi siapa duluan? Makassar. Makassar. Saya bukan dari Makassar, saya dari gua. Dede. Suku Makassar kan? Iya. Mobil